Sang raja tertunduk setelah mendengar cerita Pangeran Tristan. Begitu pula dengan sang ratu, dia tampak sedih. Sang ratu kemudian berjalan menghampiri Arini dan merangkulnya. "Jangan khawatir sayang, sekarang kamu tidak sendiri lagi. Kamu akan tinggal di istana ini, dan ada kami di sini bersamamu," kata sang ratu sambil tersenyum kepada Arini yang tertunduk. Setelah itu raja pun ikut berjalan mendekati Arini, lalu berkata, "Itu benar, kamu jangan bersedih lagi. Istana ini adalah rumahmu sekarang. Kami tidak akan pernah bisa membalas apa yang sudah kamu lakukan terhadap putra kami, yaitu Pangeran Tristan, dengan menyelamatkan nyawanya ketika dia mengalami kecelakaan." Semua orang tersenyum mendengar perkataan sang raja. Setelah itu, sang raja kembali berkata, "Kalau begitu, ayo kita masuk. Pasti kalian lelah setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh," ajak sang raja. Ratu kemudian berjalan sambil terus merangkul Arini. Pangeran Tristan bahagia dengan sikap kedua orang tuanya terhadap Arini, karena raja dan ratu bisa menerima keberadaan Arini di istana mereka. Namun tak jauh dari mereka, terlihat Julia sedang berdiri dan memperhatikan mereka. Wajah Julia tampak tidak suka dengan kedatangan Arini di istana itu. Beruntung sekali gadis itu. Dia tidak ada hubungannya dengan raja dan ratu, tetapi dia bisa bebas tinggal di istana ini, batin Julia. Tetapi ketika raja, ratu, Pangeran Tristan dan juga Arini berdiri tepat di hadapannya, Julia bersikap sangat berbeda. Julia tersenyum menyambut Arini dengan begitu hangat. "Ternyata kamu yang bernama Arini, gadis yang sering diceritakan Pangeran Tristan kepada kami. Terima kasih ya, karena kamu sudah menyelamatkan Pangeran Tristan dari kecelakaan yang dia alami. Dan satu hal lagi, selamat datang di istana ini. Semoga kamu bahagia tinggal di sini bersama kami." Arini tersenyum dengan kehangatan yang diberikan semua orang kepadanya, termasuk Julia yang saat itu berpura-pura baik padanya. Raja, ratu, dan juga Pangeran Tristan, mereka pun tersenyum melihat kehangatan yang diberikan Julia kepada Arini. Mereka berharap Julia bisa menjadi teman baik bagi Arini. Setelah itu mereka semua masuk ke dalam istana. Arini tak mampu berkata apapun ketika melihat seisi ruangan istana itu. Setelah itu Arini kemudian diantar oleh beberapa pelayan ke sebuah kamar. Arini begitu takjub melihat semua barang yang ada di kamar itu. Mulai dari ukuran kamar itu yang sangat luas, dan juga perabotannya yang begitu mewah dan terlihat sangat indah. Para pelayan meminta Arini untuk mandi. Ketika Arini mandi, para pelayan menyiapkan pakaian untuk Arini. Dan setelah mandi, para pelayan membantu Arini untuk memakai gaun yang terlihat sangat indah dan cantik. Arini pun memuji gaun indah itu. "Indahnya gaun ini. Pasti gaun ini sangat mahal. Aku belum pernah memakai gaun seindah ini. Jangankan memakainya, melihatnya saja baru sekarang," kata Arini membuat para pelayan tersenyum. Setelah membantu Arini memakai gaun tersebut,
para pelayan keluar dari kamar Arini dan melanjutkan pekerjaan mereka yang lain. Setelah kepergian para pelayan, Arini tersenyum memandang dirinya di sebuah cermin yang begitu besar. Arini kemudian mengambil sebuah sisir yang berada di atas meja riasnya. Arini menyisir rambutnya yang panjang terurai. Di saat itu tiba-tiba Arini dikejutkan oleh suara seorang wanita, dan itu adalah suara Julia. Julia menghampiri Arini dan merangkulnya dari belakang. Julia kemudian memandang Arini melalui cermin yang ada di hadapan mereka dan memujinya. "Kamu memang gadis yang sangat cantik, Arini." Arini begitu senang mendengar pujian Julia terhadapnya. "Terima kasih banyak, Putri Julia. Putri Julia juga sangat cantik." Arini membalas memuji Julia. "Tentu saja, Arini. Semua orang berkata seperti itu. Mereka selalu memuji kecantikan yang aku miliki, termasuk Tristan. Maksudku, Pangeran Tristan. Dia selalu memuji kecantikanku. Tidak hanya itu, selain cantik, aku juga dikenal sangat cerdas. Itulah sebabnya Pangeran Tristan begitu kagum padaku," jawab Julia. Arini tersenyum. "Iya, Putri. Aku bisa melihat itu dari penampilan Putri ketika Putri sedang berbicara, sedang berjalan, dan sedang apapun itu. Putri Julia sangat berbeda denganku," kata Arini membuat Julia tertawa geli. "Tentu saja, Arini. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan diriku. Itu akan mempermalukan dirimu sendiri. Aku ini gadis berpendidikan, dan aku berasal dari keluarga terhormat. Sejak kecil, aku sudah tinggal di istana ini. Dan yang pastinya, aku bukan wanita miskin yang tiba-tiba tinggal di sebuah istana hanya karena hal sepele," jawab Julia membuat Arini tertunduk. Julia melihat Arini hanya tertunduk tak berkata apapun. "Apapun yang terjadi pada dirimu saat ini, itu hanyalah sebuah keberuntungan saja. Keberuntungan yang sangat kebetulan. Dan hal ini bisa saja tiba-tiba menghilang. Dan kamu akan kembali ke tempatmu semula, yaitu menjadi gadis kampung dan miskin." Perkataan Julia semakin menyakitkan bagi Arini. Namun Arini sadar siapa dirinya, dan apapun yang terjadi pada dirinya sekarang ini bukanlah keinginan Arini. Arini tidak pernah menginginkan tinggal di istana itu, karena Pangeran Tristan sendirilah yang terus memaksanya agar dia ikut bersamanya. Setelah mengatakan hal itu, Julia pergi meninggalkan Arini. Arini tertunduk menangis, mengingat setiap perkataan Julia tentang dirinya. "Aku memang hanyalah gadis kampung. Aku hanyalah gadis miskin. Tetapi, aku benar-benar tidak pernah bermimpi untuk tinggal di istana ini. Apa yang terjadi padaku sekarang adalah takdir. Seperti yang dikatakan nenek, suatu saat nanti akan ada seorang pangeran yang menjemputku dan membawaku ke istana. Dan perkataan nenek telah menjadi kenyataan. Tetapi ini sangat aneh. Kenapa nenek bisa mengatakan hal itu? Seakan-akan
Nenek yakin bahwa itu akan terjadi. Dan hal itu benar-benar terjadi sekarang. Batin Arini. Arini kemudian teringat senyuman manis yang diberikan Julia kepadanya saat pertama kali mereka bertemu. Aku tidak menyangka senyum manis yang Julia berikan padaku tak semanis perkataan dan isi hatinya. Tetapi kenapa? Kenapa dia terlihat tidak suka dengan keberadaanku di istana ini? Lanjut Arini. Tidak lama kemudian seorang pelayan datang memanggil Arini untuk makan. Makan? Oh Tuhan, aku tidak tahu bagaimana cara orang kerajaan ketika sedang makan. Bagaimana jika nanti aku mempermalukan diriku sendiri di hadapan mereka? Pangeran Tristan pasti akan malu jika aku melakukan suatu kesalahan, kata Arini sambil berjalan bersama dengan seorang pelayan yang membawanya ke ruang makan. Tidak lama kemudian, tibalah Arini dan pelayan itu di sebuah ruangan. Di dalam ruangan tersebut, terlihat orang-orang sedang duduk di sebuah meja makan yang sangat besar. Orang-orang itu kemudian semua secara bersamaan melihat ke arah Arini yang berdiri di pintu dengan perasaan begitu gugup. Pelayan yang bersama dengan Arini kemudian kembali mempersilahkan Arini untuk melanjutkan langkah mereka dan duduk di sebuah kursi yang sudah disiapkan untuknya. Sebelum duduk di kursinya, Arini melirik Pangeran Tristan yang seolah-olah tidak peduli dengan kedatangannya.